Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabibun. Pada kegiatan pembelajaran daring ini, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berjumpa kembali pada pagi hari ini pada kegiatan pembelajaran daring. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat pada situasi kondisi COVID-19 ini. Semoga kita selalu bersemangat meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu mengenal bentuk aljabar dan mengidentifikasi unsur-unsurnya. Adapun tujuan pembelajarannya melalui model problem based learning, yaitu bekerja sama atau diskusi kelompok. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengenal bentuk aljabar dan yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Melalui problem based learning ini, metode diskusi diharapkan siswa dapat bekerja sama secara aktif, disiplin dan bertanggung jawab dalam diskusi selama proses pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu sendiri adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat unsur-unsur mewakili bilangan yang belum diketahui. Pada bentuk aljabar itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama itu ada variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Ketika diberikan contoh bentuk aljabar seperti ini, 5x plus 3y plus 8x min 6y plus 9. Nah, mari kita identifikasi unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam bentuk aljabar tersebut. Yang pertama, ada unsur variabel. Kita ketahui apa itu variabel. Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, hingga Z. Nah, ketika diberikan bentuk aljabar 5x plus 3y plus 8x min 6y plus 9, didapatkan variabelnya adalah x dan y. Kita lanjutkan dengan koefisien. Apa itu koefisien? Bilangan atau angka yang diikuti dengan suatu variabel. Nah, bentuk aljabarnya sama. 5x plus 3y plus 8x min 6y plus 9. Koefisien x-nya siapa? 5 dan 8. Koefisien y-nya adalah 3 dan negatif 6. Kita lanjutkan ke konstanta. Siapa itu konstanta? Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ketika diberikan bentuk aljabarnya 5x plus 3y plus 8x min 6y plus 9, konstantanya didapat adalah 9. Kita lanjutkan ke faktor. Siapa itu faktor? Bilangan yang membagi habis suatu bilangan lain atau suatu hasil kali. Contoh, 5x sama dengan 5 dikali x, maka faktor perkalian dari 5x adalah 5 dan x. Lanjutnya, negatif 6y sama dengan negatif 6 dikali y, maka negatif 6 dan y disebut faktor perkalian. Kita lanjutkan ke suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kita ketahui dulu apa itu suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kita bahas dulu yang suku sejenis. Suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Nah, sama bentuk aljabarnya 5x plus 3y plus 8x min 6y plus 9. Siapakah suku sejenisnya yang memiliki variabel yang sama, yaitu 5x dan 8x serta 3y dan negatif y. Nah, kita lanjutkan ke suku tidak sejenis. Adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Ketika bentuk aljabarnya yaitu adalah 5x plus 3y
plus 3Y plus 8X min 6Y plus 9, maka didapatkan suku yang tidak sejenis berarti suku yang memiliki variabel dan pangkat berbeda, yaitu 5X dan 3Y, 5X dan 6Y, 5X dan 9, 3Y dan 8X, 3Y dan 9, 8X dan negatif 6Y, 8X dan 9, negatif 6X dan 9. Nah, sudah kita bahas nak ya, bentuk aljabar dan unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, kalau kalian belum paham atau ada yang belum dimengerti, kalian bisa membuka link ini ya. Materinya sudah Ibu masukkan di link ini, kalian bisa buka, kalian pelajari lagi. Nah, nanti kalian tanyakan di forum diskusi. Nah, begitu nak ya. Pertemuan kali ini pada materi mengenal bentuk aljabar dan mengidentifikasi unsur-unsurnya. Mudah-mudahan kalian semua paham dan tetap semangat nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian memahami materi nak ya, baik yang Ibu share di link maupun yang ada di PPT yang sudah Ibu paparkan sebelumnya nak ya. Nah, kalian bekerja sama secara berkelompok mengerjakan yaitu lembar kerja peserta didik ya. Waktunya adalah 30 menit. Tulis kelas, kelompok dan nama anggota kelompok. Nah, di sini ada aktivitas 1, tarik kesimpulan, aktivitas 2, tarik kesimpulan, begitu nak ya. Nah, kalian kerjakan di kertas selembar, nah dikumpul melalui grup WhatsApp. Baiklah, pada diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Semua siswa berdiskusi secara aktif melalui materi mengenal bentuk-bentuk aljabar dan mengidentifikasi unsur-unsurnya. Baiklah, Ibu tarik kesimpulan kembali bahwa bentuk aljabar itu sendiri adalah bentuk matematika yang memiliki unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama itu adalah variabel. Variabel itu adalah lambang atau peubah yang disimbolkan dengan huruf kecil antara huruf A, B, C hingga Z. Yang kedua itu adalah koefisien. Koefisien sendiri itu adalah bilangan yang letaknya berada di depan variabel. Yang ketiga itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel. Yang keempat itu adalah faktor. Faktor itu adalah pembagi habis terhadap suatu perkalian. Yang kelima itu ada suku sejenis. Suku sejenis itu sendiri adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama, sedangkan suku tidak sejenis itu adalah suku yang tidak memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama atau berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran daring secara berdiskusi ini, Ibu umumkan nilai-nilai pada kelompok 1 hingga kelompok 6. Kelompok 1 100, kelompok 2 80, kelompok 3 itu 85, kelompok 4 ada 75, kelompok 5 ada 90, kelompok 6 itu 100. Nah, untuk kesempatan ini kita akan kembali lagi pada kesempatan berikutnya, yaitu mengenai materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bentuk aljabar. Cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup materi ini, semoga kita selalu semangat dan jaga kesehatan agar kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.